rekan-rekan untuk menampilkan barang hasil penindakan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dan press release penindakan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Erwin Situmorang selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian utara. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 atau yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara atau yang mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tahuna atau yang mewakili Komandan Komando Distrik Militer 1312 Sangihe atau yang mewakili Komandan Pangkalan TNI AL Tahuna atau yang mewakili Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe atau yang mewakili, dan yang kami banggakan semuanya rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Rekan-rekan sekalian, mungkin di sini kami gambarkan adanya rokok, ya, rokok dengan merek Bros yang sebenarnya tujuannya adalah untuk ekspor. Ini merupakan penindakan yang dilakukan oleh tim gabungan Kantor Bea dan Cukai Manado dan tim penindakan penyidikan Kanwil DJBC Sulbakara yang merupakan bagian dari tim Satgas Pemberantasan BKC Ilegal. Mungkin kami sampaikan dulu bahwa tim Satgas Pemberantasan BKC Ilegal ini adalah tim yang dibentuk oleh Bapak Dirjen kami, ya, Bapak Legend, kok saya lupa ya, Pak Jaka, ya, Pak Jaka. Nah, ini dibentuk adalah bagaimana kita tujuannya untuk bisa ada dua tujuannya. Yang pertama meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa mengkreat tenaga kerja. Jadi dua tujuan utama. Yang pertama bagaimana penerimaan negara, yang orientasinya nanti adalah tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa membiayai negara ini. Kemudian bagaimana kita untuk bisa membuat tenaga kerja atau mengkreat tenaga kerja di industri-industri yang legal. Nah, kalau kita lihat rokok ini sebenarnya rokok yang berasal dari Vietnam untuk diekspor ke Filipina, tetapi pakai merek Indonesia. Ini ada sedikit logika yang agak kurang pas, di mana harusnya market itu diisi adalah market dari industri dalam negeri, tetapi karena dipalsukan akhirnya industri luar negeri yang ambil posisi tadi, yang kalau secara makronya kita lihat bahwa itu nanti akan menggerus market kita dan akhirnya apa? Nanti akan menggerus tenaga kerja kita. Kalau ini terus-terusan dibiarkan, maka nanti kecenderungan pabrik-pabrik kita yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, ya, yang banyak pabrik-pabrik rokok itu, ya nanti akan hilang potensi marketnya. Jadi inilah mengapa kami sangat concern dengan kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orientasi kita melakukan penegakan ini mungkin kelihatannya, oh kenapa sih? Nah, gitu. Logikanya seperti yang tadi kami bilang. Kalau ini terus-terusan kita buat, maka keinginan dari pimpinan kita yang mengatakan kita harus bisa menciptakan tenaga kerja. Tenaga kerja itu terjadi kalau ada pasarnya, itu nanti akan mati. Dan yang kita kasih pekerjaan itu adalah teman-teman kita yang dari Vietnam. Nah, ini kondisinya seperti itu, makanya kami sangat urgent datang kemari. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini jumlah barang yang kita tegak itu 1.320 karton rokok. Kalau kita batangkan itu sebesar 13,2 juta batang rokok per
merek PR. Kalau kita terus terapkan ini nanti kecenderungan bisa mematikan. Ini sebenarnya kalau satu kali ekspor aja itu bisa untuk rokok kecil, pabrik rokok kecil. Ya kalau kita total semuanya itu bisa jadi pabrik rokok menengah. Kalau kita biarkan terus nanti Vietnam yang ngambil pasar tersebut, nanti industri kita akan mati. Nah kalau kita lihat jumlah nilainya itu hampir 1,78 miliar, lumayan besar. Ini satu kali eksportasinya aja. Nah ini yang kita lihat memang kalau cukai, karena kita bisa sampaikan bahwa untuk ekspor rokok cukai, untuk ekspor rokok itu sebenarnya cukainya harusnya tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut? Karena kita secara konseptual perpajakan itu, pajak PPN, cukai itu dibayar kalau dia dikonsumsi di dalam negeri. Tapi karena ini bukan dikonsumsi di dalam negeri, maka rokoknya enggak bayar kita cukai. Tetapi saya yakin di tempat lain pun dia harus bayar kita cukai. Sama dengan rokok yang diimpor dari Indonesia, rokok yang diimpor ke Indonesia itu dari negara pembentuknya itu dia enggak bayar cukai dulu. Tetapi pada saat masuk ke Indonesia itu kita kenakan cukai. Seperti yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila peredaran rokok ilegal bermerek lokal ini dibiarkan terus, akan terjadi distorsi pasar dan kerugian usaha sah yang telah membayar cukai dan royalti. Bayangkan kita sudah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah membentuk merek yang seperti ini, tiba-tiba dipakai oleh orang lain, kan agak kurang bagus sekali kan. Kalau kita biarkan terus ini, saya takut sekali. Kalau saya sih, akhirnya saya berpikir saya nggak bisa melindungi masyarakat saya. Ya. Kemudian potensi hilangnya kepercayaan investor akibat lemahnya penegakan HKI kita. Karena kekayaan intelektual harusnya kita lindungi, karena mereka sudah capek untuk membesarkan merek mereka. Penyalahgunaan merek nasional oleh pihak asing yang merusak reputasi produk Indonesia. Kalau ternyata nanti nggak sama dan lebih jelek lagi, mereka nggak mau lagi membeli produk Indonesia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, peluang maraknya legal logging illicit goods yang menyusup melalui celah administratif dan penyalahgunaan fasilitas ini kita harus berantas. Yang lebih sedihnya saya adalah barang ini memanfaatkan fasilitas gudang berikat. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, kami untuk mendukung ekspor dari Tahuna ini, saya sebagai kepala kantor wilayah itu sudah menetapkan yang namanya kawasan berikat, gudang berikat yang ada di Tahuna. Ya, apa maknanya? Supaya bisa transit di sini. Tapi yang transit jangan lagi perusahaan, jangan barang-barang yang malah justru mengambil market kita. Itu salah sekali. Oleh karena itu, penindakan dilakukan di fasilitas gudang berikat yang ada di sini. Barang masuk ke fasilitas tersebut namun mengandung pelanggaran HKI. Ya boleh aja sebenarnya kalau dari Vietnam datang kemudian masuk ke Indonesia, tetapi merek Vietnam monggo-monggo saja. Ya saya nggak terlalu khawatir karena memang itu adalah produk mereka, merek mereka. Tetapi karena memang produk dari Vietnam dan barangnya itu pakai merek Indonesia, itu salahnya dua kali, memanfaatkan fasilitas kemudian menyalahgunakan merek. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan kami saja yang melaksanakan penegakan, kami menegak, tetapi kami juga minta ke Direktur DJKI ya untuk memastikan memang benar nggak, karena kan kami juga nggak sembarangan menentukan ini mereknya dipalsukan atau tidak. Tapi ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang dipalsukan ya Bu ya. Dipakai merek orang Indonesia yang itu sudah mempunyai usaha untuk membentuknya, kemudian sudah harus dilaporkan ke HKI, tetapi tiba-tiba dipakai. Ya, dan pasti nih Bapak dan Ibu sekalian, seperti Bapak dan Ibu sekalian lihat, kami juga terima kasih ke semua pimpinan aparat penegak hukum yang ada di Sulawesi Utara. Ya, ini juga kami sampaikan nanti ke Pak Gubernur terkait dengan penindakan kita, supaya kita sama-sama aware. Jangan sampai market kita itu malah dimakan oleh orang luar. Padahal kita tahu bahwa ini harusnya bisa menjadi opportunity kita untuk membangun negara kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mengapa yang penindakan mungkin kelihatannya nggak begitu besar, tetapi opportunity-nya lah yang menjadi permasalahan kita itu. Dan kita harus sama-sama menjaga produk-produk Indonesia, apalagi produk itu memang harus di luar negeri, yang harusnya produknya dari Indonesia, bukan malah dari luar negeri. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan.
Intinya Bapak dan Ibu sekalian, kami bersama-sama dengan tim pemberantasan barang kena cukai ilegal, kemudian kami juga bersama-sama tim aparat hukum dan seluruh masyarakat melaksanakan penegakan ini, dan pastikan kami ingin mendukung ekspor, sangat ingin mendukung ekspor, makanya kami kasih fasilitas, namun jangan sampai malah disalahgunakan untuk mempromosikan atau memasukkan produk yang sudah dibuat oleh kita, sehingga harusnya opportunity kita yang ambil, bukan malah justru orang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Orang atas pemaparan yang sangat jelas dan komprehensif. Kita semua telah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai keberhasilan penindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan memulai sesi tanya jawab dan wawancara. Kami membuka kesempatan bagi rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta media asal sebelum mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertama, kita akan membuka 3 penanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rendy Sasela dari media barta1.com. Pak, menjadi pertanyaan pertama, Barta apakah legal di Vietnam? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, rokok ini apakah yang membawa masuk itu pengusaha Indonesia atau pengusaha Vietnam? Nah, kemudian saya mendapat informasi tadi kita menggunakan oknum yang membawa rokok ini menggunakan gudang mereka. Berarti segala macam dokumen dia sudah siapkan secara legal ya kalau menggunakan gudang ini. Nah, kemudian kita juga bea cukai mungkin dan instansi yang terikat dengan ini pastikan punya sosialisasi atau semacam sosialisasi tadi kepada pelaku-pelaku ekspor bahwa rokok, artinya persoalan haki ini dilarang. Misalnya rokok bros ini katanya dari Vietnam, ternyata di Indonesia juga dia ada. Apakah ini sudah disampaikan, sosialisasinya itu sudah jalan atau tidak? Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan ini ilegal di Indonesia, kenapa ketika melakukan transaksi ini tidak disampaikan kepada oknum yang bersangkutan kalau memang dia orang Indonesia? Karena secara langsung juga negara kan wajib untuk melindungi pengusaha atau pelaku-pelaku ekspor itu sebagai rakyatnya sendiri. Nah, kemudian kalau ini produk Indonesia itu gimana aturannya? Sementara misalkan kalau di Vietnam legal, di Indonesia juga legal. Mungkin itu pertanyaan saya. Kemudian apakah rokok ini juga dijual di oknum itu menjual di Indonesia atau tidak? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Fitri Lumalu dari topiksulut.com, Pak. Pertama-tama apresiasi kepada Bea dan Cukai dan serta jajaran lainnya yang telah melaksanakan penindakan ya Pak, pengamanan rokok ini. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak, sebelum sampai ke gudang di sini, rokok ini kan bertahap Pak ya, tidak langsung sampai ke sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa nanti di gudang di Tahuna ditemukan pelanggaran, sementara dia kan, yang sepengetahuan saya, dia kan singgah-singgah. Kenapa tidak begitu, tapi langsung nanti diketahui ada pelanggaran di gudang dan Tahuna? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, langkah hukum selanjutnya terkait dengan penindakan ini apakah akan berlanjut sampai ke tingkat perdata atau pidana? Terus dari informasi yang kami terima di lapangan, katanya ada 3 merek rokok yang diamankan, tapi di sini hanya ditampilkan 1 merek rokok aja. Untuk sementara itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Andri Gandaria dari SCTV. Pak, iya, Pak, kan menurut informasi juga yang kami dapat bahwa barang ini Pak barang transit.
biasanya dari dihitung kan Pak, dia sudah ada dokumen BC27, BC03, BC23. Nah itu seperti apa Pak? Sehingga dia boleh lolos sampai sekarang. Lalu kedua Pak, Haki ini kan Pak Menteri Hukum dan HAM kalau nggak salah ya Pak. Apa yang menggugat ini yang bersangkutan ini biaya dan cukai atau seperti apa? Atau ada orang yang menggugat tadi ini? Terima kasih. Tiga aja dulu ya. Tiga aja dulu. Tiga, tapi kayaknya semua pertanyaannya sudah dibuat dan kayaknya informasinya sudah kemana-mana. Seperti itu ya. Yang pertama dari Barcom ya, Barcom. Legal di Vietnam, ini kayaknya nggak legal di Vietnam Bapak dan Bapak. Ya, karena ini memang adalah produk merek Indonesia. So harusnya legalnya di Indonesia. Itu nanti Bu Nova bisa menambahkan ya, karena ada dari hukum dan HAM juga, bukan bea dan cukai. Tadi yang seperti ditanyakan SCTV tadi ya. Siapa yang memasukkan? Yang memasukkan sebenarnya adalah pengusaha dari gudang berikat itu. Ya, kalau yang pengusaha gudang berikat dia hanya sebatas pergudangan. Sementara kalau siapa yang di belakangnya itu masih kami dalami. Ya, kita yakinkan dulu siapa sih sebenarnya real yang memasukkan, karena kalau kita lihat gudang berikat maka dia hanya sebagai pengusaha pergudangan. Yang dimasukkan siapa aja boleh memasukkan dia, yang penting dikeluarkan. Tetapi tanggung jawab terhadap barang itu memang tetap yang pemilik gudang. Nah, ini yang nanti akan kita dalami dalam proses pengadilannya. Ya, kemudian oknum di GB sebenarnya bukan oknum di GB-nya. Tadi GB itu adalah satu gudang tempat masuk keluar barang tadi. Ya, yang harusnya masuk barang keluar tadi itu adalah masuk barang-barang yang legal. Saya bilang kan tadi kalau barangnya adalah Vietnam, barang dari Vietnam dan merek Vietnam ya silakan saja. Tetapi karena ini adalah hak kekayaan intelektual, maka kita tegah dulu. Nah, asasnya adalah rekordansi. Jadi setiap merek yang sudah terrekor di bea dan cukai, kalau ada barang itu kita lihat, kita temukan di importasinya atau di proses impor ekspornya, maka kita hanya bisa menegah. Kita tahan dulu, nanti baru dari pelaku atau pemilik merek ini yang nanti akan masukkan ke pengadilan niaga. Itu nanti akan diterangkan ke teman-teman kita ke pengadilan niaga. Seperti itu mungkin intinya. Tapi nanti akan diterangkan ke teman-teman kita dari Hukum dan HAM dan teman-teman kita dari pengadilan niaga. Kemudian dijual di Indonesia pasti tidak, karena dijual di Indonesia harusnya dia kena pita cukai. Karena kalau dia tidak kena pita cukai, maka dia tidak dijual di Indonesia. Tadi yang saya bilang, bahwa kalau cukai itu dikenakan kepada produk Indonesia kalau dikonsumsi di Indonesia. Tapi karena ini bukan dikonsumsi di Indonesia, maka akan diekspor, maka dia tidak perlu kena pita cukai ini. Ya, di dalamnya tidak kena pita cukai kalau kita buka ini. Bisa nggak dibuka satu? Coba buka satu. Pasti nggak ada pita cukainya. Kalau bapak sekalian yang merokok pasti ada pita cukainya kan? Tapi karena ini dia tidak dikonsumsi di Indonesia, maka dia tidak kena pita cukai. Yang selama ini kan ada juga beberapa ekspor di sini kan. Kenapa dia nggak kena pita cukai? Kenapa dia nggak bayar cukai? Karena nggak dikonsumsi di Indonesia. Tapi masalahnya bukan karena pita cukainya lah kita tegak, tetapi karena ini mereknya sudah direkordansi atau sudah dicatatkan di bea dan cukai, sehingga bea dan cukai mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegahan. Adapun nanti perselisihan merek tadi itu kita serahkan ke pengadilannya. Seperti itu tadi. Jadi kayaknya udah ada beberapa yang sudah jawab, dan alurnya itu memang sebenarnya dianya itu berasal dari Vietnam masuk ke Indonesia. Ada beberapa gudang, baik gudangnya yang ada di Bitung dan juga dia bawa kemari untuk kemudian diekspor. Asal sesama gudang it's okay. Dimanapun kita lakukan penegahan boleh, karena ini bukan kaitannya dengan pita cukai juga, karena itu berkaitannya dengan haki. Kita tahan dulu. Ya, kalau nanti di pengadilan niaga dimenangkan mereka, kita keluarkan, kita ekspor, gak ada masalah kan gitu Pak ya. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran haki, biarkan saja nanti pengadilan yang mengatakan mau dimusnahkan, mau diapakan, ya terserah. Bea dan cukai hanya punya kewenangan untuk menegah, ya menahan sementara sampai ada keputusan dari pengadilan. Seperti itu. Kemudian dari topik usul.com, kenapa di gudang di Tahuna yang ditegah? Ya tadi itu.
Bapak dan Ibu sekalian juga kan kalau misalnya melaksanakan dimanapun sih sebenarnya nggak apa-apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita menegaknya. Ya bukan karena kita, wah ini karena di sini enggak. Karena memang proses itu udah gampang. Mencari informasi, melaksanakan pendidikan, dan mereka juga cepat melaksanakan itu. Tetapi kan kita nggak sembarangan dulu. Kita harus yakinkan dulu secara legalnya kita punya kewenangan. Jangan sampai kita nggak punya kewenangan, kita laksanakan pencegahan, jadi masalah. Kan kondisinya seperti itu. Kemudian langkah hukum selanjutnya, tadi sudah seperti saya bilang tadi, langkah hukum selanjutnya kami mencegah, nanti biarkanlah pihak yang punya merek nanti yang akan melaksanakan kaitannya dengan pengadilan niaga nanti. Jadi mungkin teman kami dari pengadilan niaga yang akan menyampaikan. Sebenarnya ada 3 merek, memang benar Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 merek yang sebenarnya masuk, tetapi yang ini yang masih terrekordansi. Yang kami harapkan juga sebenarnya harusnya semua pemegang merek di Indonesia yang merasa bahwa barang mereka akan dipalsukan atau kalau dipalsukan harusnya mereka merekordansi. Nah ini harusnya seperti itu, dan kita udah sosialisasi. Ya nggak sembarangan lah kita melaksanakan itu, dan itu sudah kita laksanakan sosialisasi. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, ya Bea dan Cukai itu melaksanakan pemindahan dari Singapura, dari Vietnam, mengawasi barangnya. Mulai masuk dari Vietnam, kemudian dia masuk ke Bitung, dari Bitung masuk ke Tahuna untuk ke ekspor, itu semuanya prosesnya adalah di bawah pengawasan kami. Tetapi kami juga harus tahu dulu di mana momen kami sudah meyakinkan bahwa kami punya kewenangan untuk melaksanakan pencegahan. Jangan sampai kami belum tahu, kami tegak. Contohnya, ini kami 2. Ini 1 kan yang bisa kami laksanakan pencegahan. Kalau yang 2 tadi nanti sudah direkordasi, ya nanti kami tahan lagi. Kan seperti itu. Nanti biarkanlah pengadilan niaga yang nanti akan melihat status hukumnya. Itu mungkin dari kami, mungkin Bapak ada yang saya tambahkan, Pak Ibu? Jadi mungkin saya hanya menambahkan sedikit lagi terkait dengan merek ini legal atau tidak, bahasa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Yang perlu kita pahami adalah pelindungan hukum di bidang kekayaan intelektual, kalau di sini kita bicara merek, itu bersifat teritorial, di mana kekayaan intelektual itu atau merek itu didaftar di situ mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau di Vietnam dia terdaftar, maka wilayah hukum perlindungan atau merek itu hanya di wilayah Vietnam, tidak otomatis akan mendapat perlindungan hukum di negara manapun. Kalau dia ingin mengekspor atau mengedarkan barang itu ke Indonesia, dilihat dulu di Indonesia mereknya sudah terdaftar atau belum atas nama orang lain. Nah, kalau sudah terdaftar di Indonesia dan dia ingin mendatangkan barang itu ke Indonesia, secara hukum dia harus meminta izin kepada pemilik merek yang terdaftar di Indonesia apabila ingin memproduksi atau memperdagangkan barang itu di Indonesia. Nah, posisi sekarang adalah bahwa merek Bros untuk jenis barang rokok ini sudah terdaftar di Indonesia atas nama perusahaan Indonesia, sehingga apabila barang ini diedarkan di Indonesia ataupun diekspor kembali kemanapun, maka harus seizin dari pemilik hak. Kalau tidak ada izin dari pemilik hak, dalam hal ini pemilikan terdaftar, maka di situ dianggap ada pelanggaran hak atas merek terdaftar. Akan ada konsekuensi hukumnya di aturan hukum di bidang merek di Indonesia. Seperti itu. Ancaman hukumnya macam-macam, tergantung dari kualifikasi persamaan dari merek yang dipakai pada barang tersebut. Mungkin itu saja sedikit, Bapak. Sebelum acara kami mengundang kepada Bapak. Ya, menambahkan sedikit untuk sengketa merek, sebagaimana Pak Kanwil tadi sudah jelaskan, memang kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar selaku pengadilan niaga. Dan untuk sengketa sendiri itu diajukan pemohonnya adalah yang perusahaan yang memiliki merek tersebut. Terhadap siapa? Terhadap perusahaan yang tidak memiliki kewenangan terhadap merek tersebut untuk melakukan jual beli maupun ekspor impor seperti itu. Dan prosesnya sekarang yang saya tahu juga ada pemeriksaan setempat juga untuk merek tersebut dari Pengadilan Niaga Makassar. Jadi untuk sejauh ini untuk merek ini bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tahuna, tapi Pengadilan Negeri Makassar seperti itu. Dan status hukumnya sekarang masih berjalan. Oke.
karena negara ini meminta bea dan cukai kalau ada barang yang sudah direkordasi di bea dan cukai, bahwa pemegang merek itu menyatakan seperti ini loh, Pak bea dan cukai tolong dong, secara gampang ngomong, bea dan cukai kalau ada merek ini yang dari masuk tolong ditegak, biarkan kami nanti yang bersengketa. Mereka lah yang bersengketa, dua orang itu ya. Jadi bukan bea dan cukai, tetapi bea dan cukai sebagai aparat negara loh. Ini saya itu sebagai orang yang disuruh oleh negara untuk bisa menegak, dan itu amanat dari pemerintah Indonesia, bukan amanat dari pemilik barang, tetapi dia sudah meminta negara lewat bea dan cukai, kalau ada yang merek seperti ini tolong tahan dulu, ditegak dulu, nanti biarkan kami berperkara di pengadilan niaga, setelah itu nanti kita akan sesuaikan dengan keputusan dari pengadilan niaga. Seperti itu. Ayo. Pak, izin Pak, kita Edward dari Tribun Manado. Pak, kita bertanya sedikit mengenai dengan rokok ini, kenapa sampai dari pihak perusahaan Indonesia mengetahui? Karena memang sini tercantum dalam Undang-Undang pasal 34 ayat A, pejabat bea cukai wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepada orang oleh karena jabatannya. Terus yang kedua, jika informasi pengirim Anda dibocorkan ke pabrik lain atau ke pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung secara hukum, ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 34A Undang-Undang Kepabeanan. Kita menjelaskan sedikit terkait hal itu. Terus yang kedua, mengenai ekspor rokok oleh salah satu oknum ini, bahwa ekspor rokok ini kenapa sampai bisa tembus ke tahunan? Karena dipikir secara logika penjagaan dari pihak Bitung itu lebih ketat ketimbang daripada tahunan. Terima kasih. Ya, makanya yang kami bilang tadi bahwa begini loh, logika berpikirnya sederhana. Bapak katakanlah punya merek yang namanya itu Manado itu kan, apa namanya, Tribun Manado. Baju Bapak itu udah Bapak bilang, kalau saya ini sudah punya ada Tribun Manado, berarti ini merek saya, ya kan? Nggak boleh orang lain memproduksi. Mau nggak Bapak diproduksi kalau Bapak bilang itu sudah punya paten Bapak, kemudian diproduksi lagi sama orang lain? Enggak kan? Kenapa? Akhirnya apa? Nanti orang lain lah yang Bapak tadi sudah membuat Tribun Manado, nanti akhirnya orang lain pakai itu, dia yang dapat pasar itu kan? Dia dapat keuntungan. Nah, oleh karena itu sebenarnya bea dan cukai nggak mau iseng tadinya, paham nggak? Tetapi tadi saya udah bilang tuh, pihak negara sih ngatur juga, walaupun itu ada yang namanya kerahasiaan negara. Negara udah mengatur Pak bea dan cukai, gitu loh. Negara ngomong seperti itu di aturannya, di ketentuan tentang hak intelektual. Kalau ada importasi barang yang sudah kami daftarkan ke bea dan cukai bahwa ini adalah merek kami, tolong ditahan dulu. Biarkan kami nanti yang berperkara antara saya pemegang merek, seperti yang tadi bilang Ibu tadi, saya pemegang merek ini, nanti berperkara orang yang sudah mengedarkan, membawa atau mengapain seperti itu. Jadi bea dan cukai itu bukan membocorkan informasi tadi, tapi informasi itu sudah disampaikan oleh pemegang merek ke bea dan cukai, supaya bea dan cukai diminta juga supaya bea dan cukai kalau ada merek ini tolong ditahan. Ditegak loh, jadi bukan langsung kami musnahkan, enggak. Nanti biarkanlah kami juga yang sampaikan kepada mereka bahwa barang ini ada di sini, biarkanlah mereka yang berperkara. Seperti itu. Jadi bukan membocorkan informasi tadi yang sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, seperti itu ya. Pak, izin, yang pemilik rokok ini apakah ada di sini? Ada nggak? Pemilik saya nggak tahu nih. Untuk status perusahaan ini masih, nanti biarkan saja lah pengadilan yang nanti akan berperkara seperti itu. Ya. Pak, dalam hasil pengembangan kesempatan perusahaan lokal pengusaha lokal kan
makanya gini Pak, ini masih dalam perkara. Ya, perkaranya itu adalah masalah merek. So Bea dan Cukai hanya mengatakan jangan dulu diekspor sampai nanti dia selesai berperkara di pengadilan niaga, baru kita mau ngapa-ngapain kan gitu. Kan dia bilang gitu tadi kan. Jadi nggak usah dibilang ini Bea dan Cukai apa namanya. Ingat ya, ini bahasanya saya. Bea Cukai itu sangat mendukung ekspor. Tapi jangan sampai pula kita malah ekspor yang tadi itu mematikan industri dalam negeri. Padahal ekspor tujuannya itu apa? Tujuan ekspor itu adalah supaya kita bisa meningkatkan industri dalam negeri. Kami kasih fasilitasi. Industri dalam negeri kami dukung. Tapi kalau udah kayak gini, mau nggak kita dukung orang-orang kayak gini? Kan enggak, kan kondisinya seperti itu. Kalau dia mengekspor ini dan dari PT ini, senang sekali saya. Merek ini dari PT yang benar-benar mempunyai hak merek, saya senang sekali. Saya dukung 100%. Tetapi malah justru pemegang merek ini itu dirugikan oleh yang memasukkan. Kan seperti itu. Tapi apakah itu dipalsukan atau tidak? Nanti dulu. Saya nanti akan tanya di biarkanlah pengadilan pajak nanti yang akan berkata. Seperti itu, ya. Pak, boleh tahu dua jenis rokoknya? Katanya kami nanti di masalah informasi lagi nanti. Gimana sih? Wartawan nanti jebak lagi dia. Dia udah ngomong barusan sebelah dulu. Pak dia mau tanya boleh mau rasa tuh? Yang dua itu. Boleh. Ya makanya saya bilang nanti dulu, nanti berperkara lagi kami kan. Hah? Dia mau rasa. Nah, jangan kalau mau rasa. Nanti gue beliin aja deh rokok kayak gitu. Tapi rokok legal lah ya. Gitu ya. Ada lagi? Cukup lah ya. Cukup ya. Tapi intinya seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan saya. Oh tadi ada satu bahasanya. Ini kok Bitung sama Tahuna beda? Enggak beda. Itu saling mendukung, saling berkoordinasi. Karena semuanya di bawah saya. Kalau beda nanti bilang saya. Ya, kantor Bitung dan kantor Manado itu di bawah saya, sehingga harusnya standar pengawasannya sama. Dan itu nanti kalau ada perbedaan treatment bilang ke saya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin kita tutup aja ya, cukup lah ya. Intinya gini Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya bilang bahwa kita itu mendukung ekspor. Tapi dukungan ekspor itu adalah tujuannya untuk meningkatkan industri. Tapi kalau dia malah justru mematikan industri kita, itu wajib dan ya, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kan udah katanya. Udah lah nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, thank you ya. Itu semuanya ya, makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.